KKGA beserta seluruh Bapak Ibu Guru PAI se-Kecamatan Sikur yang mudah-mudahan semua kita diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur kita, alhamdulillah sangat bersyukur karena pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan taufik hidayah sehingga kita bisa bersama-sama hadir untuk bersilaturahim dan bersama-sama bermuajah di tempat ini bersama Bapak Ibu Guru dan Pak Kadit, Pak K3S. Tentu ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat diri saya, buat kami semua, karena terus terang Pak Kadit, ini luar biasa, Bapak sudah memfasilitasi kami untuk bersilaturahmi, bukan hanya memfasilitasi tempat saja, tetapi juga memfasilitasi untuk snack dan lain sebagainya. Ini luar biasa, kami sampaikan terima kasih ya, penghargaan yang setinggi-tingginya. Apalagi tadi beliau sudah sampaikan secara terbuka bagaimana beliau punya komitmen untuk membantu kita, membantu guru-guru PAI yang notabene memang guru PAI ini dua orang tuanya, yaitu Dignas dan Kemenang. Berharap kita dari dua orang tua ini kalau perhatiannya sama-sama besar, insya Allah akan lebih mendapatkan perhatian dari guru yang satu orang tuanya. Cuma ada juga kekhawatiran kalau dua-duanya orang tuanya saling, kalau bahasa Lombok Tengah, saling tanggohan dikit Pak, saling tanggohan. Wah, jaga tebing kepeng sih bapak satu. Nah, ini lagi bilang, wah jaga mau sama dengan bapak setia. Jadi dua-duanya tidak dapat. Ya, kita berharap tidak seperti itu. Jadi kalau dua orang tua ini bisa bersinergi, artinya bisa memberikan informasi, saling mensupport, maka insya Allah akan mendapat perhatian lebih dari yang lain. Dan ini tentu kita berharap keaktifan dari KKGA juga untuk koordinasi Pak, karena semuanya seperti beliau sampaikan tadi, ya tentu tidak bisa semuanya beliau ingat kalau kita tidak mengingatkan. Maka penting untuk kita ingatkan, Bapak minta biaya mengadakan ini, insya Allah beliau akan memberikan support sepenuhnya, termasuk juga kami. Selama kami bisa mensupport, maka pasti akan kami mensupport. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati dan muliakan, yang berikutnya tentu juga Pak Kanit, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih, karena biasanya hanya lewat saja di depan kantornya Bapak, tetapi hari ini alhamdulillah bisa langsung mampir dan melihat kondisi di sini. Ternyata luar biasa, ini luas, bisa kita main bulu tangkis di sini. Sekali-sekali nanti kalau Pak Kanit mengundang kita main juga siap kita ikut main. Walaupun pemain toa Pak Kanit ya, lawan toa kan jadi tidak terlalu berat lah. Tidak berani kita lawan. Kalau ibu bapak guru ini kan seperti disampaikan beliau tadi ngobrol-ngobrol di sana, ibu bapak guru PAI ini katanya masih milenial semua, masih muda-muda katanya beliau, ketua KKGA. Jadi yang sudah lingsir-lingsir itu sudah lengser katanya beliau. Jadi yang lingsir sudah lengser. Ya ukur-ukuran, kalau saya ini kan tinggal 1 tahun Pak Kanit, 1 tahun mau lengser ya. Jadi sudah termasuk yang lingsir, tinggal menuju kepada yang lengser itu. Yang mudah-mudahan kita dikasih usia sama Allah sehingga bisa lengser dengan sebaik-baiknya. Dan betul apa yang beliau sampaikan, kita saksikan sendiri, Bapak Ibu guru kita ini memang masih muda-muda, dan kita berharap semangat mudanya itu betul-betul bisa didedikasikan buat anak-anak kita, buat kemajuan anak-anak kita. Karena Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang kita harapkan meletakkan dasar pendidikan. Namanya saja sekolah dasar, jadi pasti dasar. Karena dia dasar, setiap apa saja yang ingin kita bangun, kalau dasarnya tidak kuat, maka jangan harap bangunan itu akan kukuh.
Begitu juga dengan membangun SDM, membangun manusia. Kalau dasarnya kuat, kita letakkan dasar-dasar yang kuat, maka dia mau pendidikan kemana saja nanti dia punya kekuatan untuk tetap memegang teguh komitmen dan komitmennya. Boleh dia berpendidikan ke Inggris, ke Perancis, ke Amerika, apalagi ke Mesir, ke Arab Saudi, dia punya dasar yang kuat. Kalau dia punya dasar yang kuat, maka dia pasti akan kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Oleh karena itu, karena Bapak Ibu adalah peletak dasar, maka sangat penting Bapak Ibu juga memahami bagaimana meletakkan dasar yang baik kepada anak-anak kita. Yang namanya kurikulum ini kan media bagaimana kita mampu mentransfer pengetahuan kepada anak-anak kita. Maka benar apa yang disampaikan Pak Kanit tadi, kita harus proaktif kepada perubahan-perubahan. Jangan kita menjadi seperti tidak peduli kepada hal-hal yang baru, karena pasti hal yang baru itu ada kebaikan, ada penyempurnaan di dalamnya, pasti. Ya mungkin dari dulu dari kurikulum CBSA, lalu K13, sekarang menjadi kurikulum merdeka. Ya jangan kita maknakan karena bunyinya merdeka semau-maunya. Ya tentu merdeka dalam pengertian kita memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk mengembangkan kemampuannya sesuai dengan bakat yang dia miliki. Ya misalnya kalau kurikulum dulu kan mau dia pinter apa saja, pokoknya dijejali di sana sudah semuanya. Itu sepertinya sekarang ini tidak cocok lagi. Karena anak-anak sekarang ini sudah dari awal bukan hanya guru sebagai sumber belajarnya, tetapi dia punya banyak sumber belajar yang lain, misalnya media-media lain. Tetapi guru adalah sumber belajar utama buat anak-anak, karena guru harus mampu meluruskan juga. Kalau dia dapat belajar dari mana, dari media-media yang lain, ketika dia mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada Bapak Ibu guru, Bapak Ibu guru harus mampu untuk memberikan, meluruskan pemahaman-pemahaman dari anak-anak kita. Karena sekarang ini jangankan anak SD Bapak Ibu guru, sekarang ini kata orang, anak yang baru lahir saja dan ibu-ibu muda sekarang ini katanya banyak yang kena kanker payudara gara-gara jarang apa namanya, jarang menyusui anaknya. Karena rupanya anak-anak milenial sekarang itu bukan hanya susu yang membuat dia diam, tetapi ada juga yang lain yang membuat dia itu di belakang dijawab sama bapak, itu HP katanya. Maka ibu-ibu muda ini kadang-kadang cari enaknya saja, begitu dia HP kasih diam dia. Tapi akhirnya tidak disusui. Nah ini akan menimbulkan penyakit. Maka saya kira ini juga harus kita memulai untuk mengedukasi masyarakat kita. Dan Bapak Ibu dulu pasti orang-orang yang mempunyai pengaruh di tengah-tengah masyarakat. Kalau Bapak Ibu guru yang memberikan dia harus begini, biasanya masyarakat lebih mengikuti. Dan itu adalah kondisi kita. Sehingga sejak lahir memang anak-anak milenial ini harus diberikan sedikit ruang kebebasan untuk dia memilih sesuai dengan keinginan dan bakatnya. Tidak bisa seperti dulu, pokoknya tidak mau tahu, kalau kamu tidak mau sudah kita pukul dia. Tetapi sekarang tidak bisa Bapak Ibu guru pukul. Ingat saya kalau waktu SD dulu guru Pak Kanit, kadang-kadang Bapak guru kita itu karena dia jalan, saya dulu ada guru saya sekitar 3 kilo mungkin dari tempat mengajar, itu dia jalan kaki Pak, lewat pematang sawah. Jadi kalau sudah sampai sekolah dia keringatan, capek sudah pasti dia. Maka hiburan yang paling dia utamakan itu mukul sekarang. Dia siapkan itu sabun itu, taruhkan karet di ujungnya, satu-satu ditanya,
Misalnya kalau ditanya Pancasila, sila satu apa? Tidak bisa. Kalau ini lagi, kalau pokoknya itu udah hiburannya, semua kena. Nah kalau sekarang kita lakukan itu, maka viral, karena sekarang bisa direkam lalu dilaporkan. Itu. Jadi kita harus berubah. Maka saya kira guru-guru kita ini juga harus berubah. Kita berharap guru-guru sekarang ini tetap bisa mengambil peran sebagai orang yang dipatut digunggu dan ditiru, tetapi dengan pola yang lain, tidak dengan pola pemaksaan, tetapi dengan pola mengedukasi, mendorong, mengajak anak-anak kita ini untuk lebih giat belajar. Dan tentu saja harus dimulai dari kemampuan gurunya. Oleh karena itu sangat penting untuk kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini untuk lebih memahami tentang kurikulum oleh Bapak Ibu gurunya. Karena kalau Bapak Ibu gurunya sudah pintar, insya Allah dia mentransfernya juga dengan benar, maka anak-anak juga akan menjadi pintar. Karena 4 komponen dalam dunia pendidikan itu harus betul-betul kita perhatikan. Yang pertama tentu kita ingin keluaran kita bagus. Keluaran siswa-siswi yang kita hasilkan itu adalah siswa-siswi yang berprestasi yang bagus, yang ketika dia ingin melanjutkan pendidikan, dia punya kemampuan untuk mendapatkan sekolah-sekolah yang baik. Ini tentu harapan kita, dan ini bisa kita wujudkan manakala ada proses yang baik di sekolah itu. Proses yang baik ini tentu bisa terlaksana kalau ada Bapak Ibu guru yang punya kemampuan untuk mentransfer pengetahuan. Karena tidak akan mungkin proses itu berjalan dengan baik kalau tidak punya kemampuan Bapak Ibu gurunya. Saya khawatir kalau Bapak Ibunya tidak mampu, nanti apanya ilmunya hanya maksa-maksa saja. Ya pokoknya yang benar menurut Bapak Ibu guru saja sudah harus kamu ikuti. Tidak diberikan ruang anak untuk berinovasi, untuk memberikan pendapatnya. Inilah yang makna dari merdeka itu. Kita harus memberikan ruang kepada anak-anak didik kita untuk memberikan pendapatnya juga terhadap minat dan kemampuannya. Dan tapi kalau guru kita sudah punya kemampuan, maka yakin saya proses pembelajaran itu akan menjadi maksimal. Dan proses pembelajaran guru yang baik itu juga akan lahir dalam suasana sekolah yang baik, suasana pembelajaran sekolah yang baik, lingkungan pembelajaran di sekolah yang baik. Ini harus diciptakan oleh Bapak Kepala Sekolah bersama mungkin nanti Pak Kanit di bawah arahannya beliau. Ini suasana sekolah ini bisa diciptakan menjadi suasana sekolah yang nyaman buat Bapak Ibu guru berinovasi, berkreasi. Harus diberikan ruang Bapak Ibu guru itu untuk berkreasi dan inovasi. Jangan jadi Bapak Kepala Sekolah yang semuanya harus dia yang nomor 1, harus dia yang benar. Tidak ada lagi yang harus seperti itu. Seperti istilahnya dulu pasal 1 dan pasal 2. Jadi yang namanya kepala sekolah itu adalah orang yang tidak bisa salah, katanya pasal 1. Pasal 2-nya, kalau kepala sekolah salah, kembali ke pasal 1, tidak boleh salah. Nah ini namanya pemaksaan. Jadi suasana-suasana seperti ini tidak boleh kita kembangkan sekarang. Tetapi suasana sekarang itu harus kita lahirkan suasana kerjasama antara kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah, tenaga administrasi, juga Bapak Ibu guru PAI dan guru-guru yang lain harus bersinergi bersama untuk membangun chemistry katanya. Kalau di dunia anak muda itu kan chemistry dalam, ya, jadi supaya lahir chemistry itu. Dan kalau chemistry ini sudah ada, maka suasana belajar kita menjadi sangat nyaman. Karena Bapak dan Ibu yang kami hormati dan muliakan, tantangan kita di Kabupaten Lombok Timur ini masih dari hasil survei, hasil penilaian tahun 2022, masih ada 2,3% guru kita yang tidak memenuhi persyaratan. Jadi termasuk tidak memenuhi persyaratan 2,3. Nah ini guru
yang dia sendiri juga belum mampu untuk memahami materi pembelajaran, manakala dia mampu untuk menyampaikan ke siswa-siswinya. Ini masih ada sekitar 2,3%. Dan kalau memang kita bandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain, memang patut kita bersyukur Pak Kadin, di Lombok Timur itu termasuk relatif dia sedikit yang masih tidak memenuhi syarat guru-guru kita. Ya, ketimbang kabupaten kota yang lain di Provinsi Nusa Tenggara Barat, ada yang masih 3, sekian persen, ada yang 4, sekian persen. Gurunya yang belum memenuhi persyaratan untuk jadi guru, tetapi dia jadi guru, gitu. Nah, ini menjadi PR kita bersama, PR-nya Pak Kadin, K3S, untuk kita dorong guru-guru kita ini untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan-pelatihan, sehingga dia punya kemampuan lebih lagi. Dia punya pengetahuan yang mumpuni untuk mentransfer pengetahuan. Lalu juga guru yang katanya pada level 3 itu sekitar 34,2%. Itu guru yang pada level 3 ini, guru yang paham dia tentang pengetahuan, tetapi tidak kurang mampu untuk mentransfer pengetahuan kepada anak-anaknya, dan dia tidak punya keinginan dan kemauan juga untuk terus meningkatkan kemampuan dia untuk mentransfer kepada anak-anak. Ini juga menjadi PR kita untuk kita dorong guru-guru ini untuk menjadi klaster 2. Klaster 2 itu cukup tinggi, yang kita punya katanya sekitar 40% di Kabupaten Lombok Timur. Ini yang guru-guru yang pertama dia punya kemampuan, lalu yang kedua juga dia punya kemauan untuk mentransfer pengetahuan dengan berbagai inovasi. Ya, dia punya kemauan, dia punya kemampuan untuk melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran, dan dari hasil evaluasi itu yang menjadi dasar dia untuk menindaklanjuti dari pembelajaran itu lebih lanjut. Dan di Kabupaten Lombok Timur kita punya guru yang excellent, guru yang hebat pada level 1 itu sekitar 21% lebih. Ini guru yang hebat. Kalau guru yang begini rata-rata semuanya ada di Lombok Timur, saya yakin entasan SDM kita lebih meningkat, akan lebih bisa cepat kita raih. Kalau ini guru, mana dia paham, mana dia pinter, dia banyak inovasi, banyak kreasi dalam mengajar, dia mampu melakukan evaluasi, dan juga mampu dia menemukan cara-cara baru untuk lebih mempermudah transfer pengetahuan. Ini guru yang betul-betul kreatif. Tetapi tentu guru tidak bisa kreatif kalau suasana sekolah tidak diberikan kemungkinan untuk dia berkreasi. Maka penting ini nanti bapak-bapak kepala sekolah ini nanti dapat arahan dari Pak Kadin K3S untuk memberikan suasana di sekolah itu supaya guru-guru ini bisa kreatif, bisa hebat, bisa meningkatkan kemampuan anak-anak kita. Karena bagaimanapun memang guru-guru SD ini sudah namanya aja guru sekolah dasar, maka dia adalah peletak dasar. Dan Bapak Ibu guru adalah orang yang akan paling lama dikenal oleh siswa-siswinya. Ya, contoh yang paling dekat yang Pak Kadin, sampai hari ini yang saya hafal itu hanya guru SD, guru SMP, guru SMA sudah lupa semua. Apalagi kalau dosen di perguruan tinggi hanya sekali-sekali ketemu, dia lewat ketemu kan gitu. Yang paling kita akrab itu guru di SD, itu yang paling kita kenal. Sampai hari ini kalau guru SD saya hafal, Pak ini bisa saya bayangkan. Iya. Dan apa yang dia ajarkan juga masih saya hafal. Iya, jadi betul-betul melekat. Maka lagu yang mengatakan belajar waktu waktu kecil bagi mengukir di atas air, belajar ketika di atas batu, ketika dewasa bagi mengukir di atas air. Katanya itu memang benar. Sepertinya lama kita paham, tetapi begitu kita paham, maka dia akan melekat untuk seterusnya.
Nah mungkin karena kalau sudah dewasa itu banyak pikiran kita, belum kita pikirkan pacar, belum kita pikirkan macam-macam lah. Apalagi kalau sudah menikah, belum kita pikirkan istri dia tadi waktu berangkat kuliah, dia akan ngengos-ngengos sedikit, itu jadi pikiran semua, jadi liwat saja, dia liwat saja. Tapi kalau ketika SD kan masih sangat fokus kita, pacar belum kita punya, tetapi sekarang anak SD saya lihat sudah ada main bully-bully. Nah ini jadi bahaya ini. Sudah kalau dulu belum ada cerita kita mau sama siapa kalau masih di SD. Bahkan dulu ingat saya SD itu kita tidak pakai sandal, kita jadi kaki telanjang. Bahkan kalau kita pakai celana baru, wah dari sejak masuk ditertawakan sama teman. Dia lebih suka melihat celana kita yang pakai tambalan-tambalan itu. Jadi di sana dia bolong, ditambal, di sana dia bolong, ditambal. Itu kondisi. Sekarang ini anak-anak SD itu, jangankan anak SD, anak TK saja sekarang nitis-nitis, dan sudah mulai dia saling ketawa, katanya. Sudah mulai anak TK, itu cucu saya itu TK. Dia sudah mulai, ada yang senang, ada yang kok begitu gitu, perubahan. Artinya perubahan-perubahan ini harus menjadi antisipasi dan perhatian kita Bapak Ibu guru. Dan di TV juga saya lihat anak-anak SD banyak yang saling, yang katanya itu saling bully-bully, itu ada anak-anak SD. Ini tantangan kita ke depan, karena sekarang ini bukan hanya guru sumber belajarnya, dia bisa lewat HP, dia lihat cara orang, maka dia karena dia ingin mengikuti, ingin mencontoh, ingin meniru, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka tugas Bapak Ibu guru untuk meluruskan supaya dia jangan terlalu ke hal-hal yang negatif tersebut. Inilah pentingnya Bapak Ibu guru, apalagi Bapak Ibu guru adalah Bapak Ibu guru yang mengajarkan tentang pendidikan agama. Dan ini tanggung jawabnya lebih besar lagi kepada anak-anak didik ini. Maka penting sekali untuk menanamkan komitmen pada diri Bapak Ibu guru. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keagamaan kita kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Dan itu pasti akan dikenang selamanya. Saya juga masih sangat bisa melekat guru agama saya waktu SD. Karena biasanya kabiram, itu dia begitu masuk kan langsung kabiram. Akhirnya kita bilang ini Ustadz Kabiram mau datang, jadi itu main-main dia dulu sama teman-teman itu. Tetapi ini melekat. Bapak Ibu guru adalah orang-orang yang hebat, dan tidak ada profesi yang lebih mulia dari seorang guru. Dan itu pasti akan dikenang terus. Saya punya teman yang guru. Saya ini kan kepala kantor, Pak. Dia guru biasa. Kita pergi melayat kemana saja, dia saja yang dicium tangannya. Dan itu tidak cukup satu kali dia dicium tangannya. Set, lagi 3 kali dia set kepala terakhir. Iya, kepala kantornya dicuekin aja. Itu. Jadi memang luar biasa. Beda sekali ketika ketemu dengan dengan siswa-siswinya. Jadi tidak ada istilahnya mata guru kelihatannya tidak ada. Ya kalau mata kepala sudah biasa itu Pak Kanit. Hari ini saja kita berhenti, jangan harap ada yang tegur kita di kantor itu. Itu memang kondisi seperti itu memang sudah biasa. Itu sudah yang terjadi. Kemarin ada beberapa minggu yang lalu Kakanwil kami berhenti, Pak. Ya, jadi dia pindah, Kakanwil itu pindah. Ketika setelah terima jabatan, kadang-kadang kasihan juga kita lihat. Yang dulunya jangankan dia datang ke tempat yang ramai itu, dia semua salam. Iya. Sekarang ini dia hadir di tempat ramai dicuekin. Akhirnya dia turun sendiri, kasihan juga lihatnya. Nah kalau guru kan tidak ada cerita begitu. Tapi kalau kepala-kepala, makanya jangan ingin jadi kepala kantor Bu. Bapak Ibu guru, jadilah guru saja terus. Karena akan banyak orang akan mengenang, banyak orang yang akan menghargai, menghormati Bapak. Makanya kalau sudah lama jadi guru, nanti biasanya kalau mau jadi DPR dia cepat deh Pak.
cepat dia dapat, tinggal dia gerakkan mantan siswa-siswanya, jadi dia DPR. Tapi kalau kantor, nah jangan harap, susah kita mau jadi apa. Makanya saya punya tekad, begitu mau selesai Pak Kanit, saya mau pulang kampung jadi petani saja, biar sudah tidak ketemu lagi sama yang lain-lain. Takutnya nanti kita saja rusak perasaan kita, karena biasanya kita terus dicuekin kan. Iya, coba Bapak Ibu bayangkan kalau Bapak Ibu dicuekin gitu kan, sakit kita ya Bu ya. Dan sakitnya tuh di sini. Itu yang bahaya, itu sakitnya tuh di sini. Nah, itu yang kita khawatir. Ketimbang kita sakit tuh di sini, lebih baik kita tidak ketemu kan gitu. Jadi ketemu sama tanaman, ketemu sama ternak dan lain sebagainya, itu lebih enak. Makanya kadang-kadang memang wajar saja kalau pimpinan itu tidak mau berhenti. Memang lagunya pimpinan kan lain dengan lagunya kita. Kalau lagunya pimpinan itu kemesraan ini janganlah cepat berlalu, dia ingin terus. Tapi yang di bawahnya ini sudah narik-narik, segeralah berlalu katanya. Yang satu menginginkan kemesraan tidak berlalu, yang satunya segera berlalu karena ingin mengganti. Makanya saya lihat pimpinan-pimpinan kadang-kadang tak pernah mau cukup, dia buat 2 periode, ampun 3 periode, ampun, jadi terus kadang-kadang sampai sudah itu. Makanya ya mohon maaf, di gedung Senayan itu kan banyak yang jalannya sudah kayak air sudah, karena berperiode-periode dan memang kemesraan itu yang membuat dia senang terus. Nah, itulah yang kita harapkan Bapak Ibu guru betul-betul menjiwai. Insya Allah kalau Bapak Ibu guru menjiwai profesi sebagai guru ini luar biasa. Mari kita terus berbuat baik, karena kata Al-Quran, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi bagaimana kita memberikan kebaikan, karena kebaikan yang kita tanam, yang kita semai kepada anak-anak kita, nanti akan kembali kepada kita. Insya Allah dia luar biasa, nanti akan kembali. Begitu juga sebaliknya, kalau sekarang melakukan hal yang tidak baik yang kita tanam kepada anak-anak kita, itu juga akan kembali kepada diri kita. Maka saya ingin semua kita, mari kita menanamkan kebaikan-kebaikan itu, karena kebaikan-kebaikan ini akan terus dikenang, akan terus diamalkan oleh anak-anak kita, dan insya Allah ini akan membawa kebaikan buat diri kita. Karena ilmu yang ditransfer nanti kalau diamalkan, maka dia akan berbuah sebagai jariah kita. Insya Allah kita akan terus mengalir mendapatkan pahala. Maka tidak ada profesi yang lebih mulia, yang lebih hebat, lebih baik daripada seorang guru. Guru memang profesi yang paling hebat, paling mulia. Satu sisi kita bisa melakukan amal jariah, di sisi lain kita juga mendapatkan hasil dari mendidik anak-anak kita. Maka Bapak dan Ibu guru yang kami hormati dan muliakan, mari kita ikuti nanti pembelajaran ini supaya betul-betul bisa kita praktekkan, kita bisa sampaikan, transfer kepada anak-anak didik kita, dengan harapan mudah-mudahan ke depan dengan terus peningkatan mutu dan kualitas serta pengetahuan guru-guru kita, ini akan mampu mendongkrak terus SDM kita di Kabupaten Lombok Timur. Karena Kabupaten Lombok Timur ini adalah daerah yang punya potensial SDM luar biasa di NTB. Lombok Timur ini banyak orang pintar-pintar, banyak orang hebat-hebat. Maka tentu ini menjadi tanggung jawab kita, utamanya Bapak Ibu guru, untuk kita mempertahankan anak-anak hebat, anak-anak pintar, anak-anak berkualitas ini mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan harapan kita semua. Saya kira niki Bapak dan Ibu guru yang saya hormati dan muliakan, sekali lagi matur tambiasi yang sebesar-besarnya
atas kesempatan untuk bersilaturahim dengan Bapak Ibu guru pada hari ini. Mudah-mudahan silaturahmi kita seperti ini bisa kita laksanakan di waktu-waktu yang lain, dan bukan hanya dalam ruangan yang bagus seperti ini, tetapi juga nanti dimanapun kita bisa bersilaturahmi. Kalau ada apa-apa juga bisa menyampaikan keluh kesahnya kepada kami di kantor Kementerian Agama Kabupaten Timur, baik secara langsung maupun secara daring. Nah, karena kita sekarang ada on off-nya, bisa lewat WA, bisa lewat apa yang media-media yang kita punya, ya sekalian kita bisa ngobrol-ngobrol di WA dan lain sebagainya. Ibu guru juga jangan khawatir, kalau mau WA ke saya, insya Allah tidak ada yang cemburu, Bu. Karena istri saya itu sudah lulus, dia sudah selesai, dia dengan cemburunya sudah tidak ada lagi. Ya, dia sudah sangat yakin bahwa suaminya tidak ada apa-apa. Iya. Karena keyakinan itu kita sudah tanamkan, makanya Bapak Ibu guru juga harus tanamkan kepada siswa-siswinya keyakinan itu, supaya pengetahuan itu. Jadi kalau orang sudah yakin, insya Allah ya. Tetapi jangan begitu istri kita yakin langsung kita macam-macam, begitu ketahuan dia akan yakin dia selamanya sudah putus sudah keyakinannya. Maka begitu mendapat kepercayaan, mari kita jaga kepercayaan itu. Bapak Ibu guru hari ini mendapat kepercayaan untuk mendidik anak-anak kita, mari kita tunaikan kewajiban itu dan kita jaga, kita rawat kepercayaan itu untuk kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Saya kira niki, lebih dan kurang mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.